ketika Anda mau mengkritik seorang imam, ingat, Anda harus 2 kali lebih kuat mendoakannya. Jika Anda terlalu menghakimi pastormu, Anda kehilangan waktu untuk mencintai dan mendoakan dia. Tuhan adalah kekuatan dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Para imam Tuhan yang terkasih, para suster, frater, bruder, inano amas ya mon alim serani sia hotu maka hadomi hakne terwakta yang meromak nelaranya. Khususnya hau alim nailulik phone tes Romo Obed yang kami sayangi bersama. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Biasanya sepanjang tahun kita selalu menyaksikan pemberkatan nikah puluhan pasangan. Kita menghadiri begitu banyak pesta dan undangan nikah. Namun hari ini kita disuguhkan dengan satu pemandangan yang mewah dan langka di Rai Davara. Dari tanah ini butuh waktu 44 tahun untuk tampil seorang imam lagi, yaitu Romo Robertus Manegluan. Betapa tidak, setelah Imam Sulung Putra Davara Pater Guido berdiri di panggung ini pada tahun 1978, hari ini tahun 2022 tampil lagi seorang putra asli Davara, Paroki Santo Paulus Wedomu. Dialah Romo Robertus Manegluan. Romo Robertus Manegluan PR, seorang putra Davara berparas merdu, pemilik perangai yang teduh tenang, dengan senyum yang begitu manis, nyaris seperti puisi. Senyum saya sepuisi, mati oh. Ya. Esse sacerdotes manius qui indebus suis placid Deo. Lihatlah, inilah sang imam agung yang hari-hari hidupnya dipersembahkan untuk menyenangkan Tuhan. Dia yang telah bersumpah setia dan tidak menyesal menjadi seorang imam hingga kekal. Dia yang berani mengambil resiko untuk sebuah janji. Dia yang hatinya terlalu luas kalau hanya untuk satu orang saja. Dia yang telah memberi diri untuk suatu yang lebih besar. Ia seperti Andreas dan Yohanes yang meninggalkan jala-jala di tepi danau, bagi si Lewi yang meninggalkan meja pemungut cukai di tepi jalan. Ia bagi si Selot yang mencampakkan idealisme dan ambisi pribadi untuk menjadi a man for God and a man for others, menjadi manusia untuk Tuhan dan manusia untuk manusia lain. Dalam hati Romo Obed, ia yakin bahwa Tuhan saja sudah cukup, bahwa Tuhan adalah semua dalam semua. Maka hanya satu saja yang perlu, dia mau melayani Tuhan, dan biarlah Tuhan yang repot dengan hal-hal lain. Jadi Tuhan itu senang itu kita kasih repot. Romo Obed mencari Tuhan, biar Tuhan yang repot dengan hal-hal lain. Dan orang yang andalkan Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Romo Obed benar-benar menyadari bahwa cinta hanya bisa digandakan dengan cinta. Romo Obed menjadi imam ini lebih dari sekedar pilihan. Lebih dari sekedar pilihan dan putusan pribadi. Menjadi imam adalah respon dan tanggapan atau balasan terhadap Tuhan yang telah sangat mengasihi dia. Tanggapan terhadap Tuhan yang telah menemukannya, menyentuh, membentuk, mengubahkan dan memulihkan dia. Karena Tuhan telah berada di garda depan dengan perisainya untuk menopang dan mengangkatnya, maka benar Tuhan adalah kekuatannya dan perisainya. Kepada Tuhan hati Romo Obed tertambat. Romo Obed yang kami kasih, ya sejak kemarin dalam penyambutan yang begitu antusias, umat tumpah ke jalanan dari Rai Basin menuju ke Wedomu sampai ke Davara hingga malam. Buat saya yakin bahwa benar imamat bukan milik Romo Obed semata, tetapi imamat adalah milik semua, persembahan untuk kita semua.
Maka umat sekalian, rahmat imamat ini dikaruniakan untuk Romo Obed, tapi juga ini untuk Anda, untuk saya, dan untuk kita semua. Maka mari kita sama-sama jaga imamat suci ini, karena ketika orang mau menghancurkan gereja, mereka memulainya dengan menyerang imam. Sebab ketika tidak ada imam, di situ tidak ada kurban ekaristi. Dan ketika tidak ada kurban ekaristi, di situ gereja menemui kehancurannya. Jadi kita jaga. Imam dalam bahasa kitab suci adalah Kohen, dia yang tunduk sujud ke tanah lalu bangkit untuk memberkati. Dia yang menerima persembahan umat lalu menghantarnya kepada Tuhan. Dia mengambil berkat dari Tuhan dan memberikannya pada umat, memberkati umat atas nama Tuhan. Namun Bapak Ibu sekalian, di balik seorang imam ada iblis yang mau menghancurkannya. Maka ketika Anda mau mengkritik seorang imam, ingat, Anda harus 2 kali lebih kuat mendoakannya. Ya, harus 2 kali kuat mendoakannya. Jika Anda terlalu menghakimi pastormu, Anda kehilangan waktu untuk mencintai dan mendoakan dia. Ada yang bilang jadi pastor itu seperti pesawat. Seperti pesawat. Kalau pesawat itu mendarat mulus, biasa, tidak ada berita. Kalau orang pesawat yang mendarat mulus, tidak ada satupun orang yang ngomong. Tapi kalau pesawat itu terpeleset saja, apalagi jatuh, maka seketika akan viral dan jadi buah bibir dan headline di berita, di media massa, di mana-mana. Tuhan adalah kekuatan dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Inilah bunyi suku Romo Obed yang paling merdu atas karya dasar dan ajaib yang telah Tuhan lakukan bagi dia. Tuhan dengan perisainya telah menopang dan melindungi dia. Maka balasan terkecil bagi Tuhan adalah bersyukur dan mengikuti dia. Persis seperti si kusta yang kembali kepada Yesus, sujud dan mengucap syukur selepas dipulihkan. Injil menarasikan bahwa peristiwa itu terjadi ketika Yesus dalam perjalanan ke Yerusalem menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Kita semua dipanggil untuk mengambil bagian dalam tugas pergi keluar. Sebab imamat kita adalah imamat perjalanan, bukan imamat laboratorium. Pergi keluar, selalu on the go seperti Yesus adalah makna terdalam dari karya misioner. Kita semua diminta supaya taat pada panggilannya untuk pergi keluar dari wilayah kenyamanan kita sendiri, supaya dengan berani sanggup mencapai semua batas paling tepi, menjangkau pinggiran kemanusiaan, berjalan sampai ke hati, tiba di batas-batas terjauh yang mendambakan cahaya Injil. Inilah yang disebut kegelisahan kasih, sebuah kasih yang selalu ingin keluar untuk menjumpai dan menggandakan dirinya sendiri. Paus Francis menulis Evangelii Gaudium begini: komunitas murid misioner mengambil inisiatif tanpa ragu dan takut, keluar untuk mencari dan menjumpai, mencari yang tersesat, berdiri persimpangan-persimpangan jalan guna menyambut mereka yang tersingkir. Komunitas ini menjembatani jarak-jarak, bersedia merendahkan diri dan memeluk kehidupan manusia, menjamah daging Kristus yang menderita dalam diri orang lain. Dengan demikian para pewarta kabar sukacita mengenakan bau domba pada dirinya sendiri, sehingga domba-domba mendengarkan suaranya. Serhananya menjadi imam, menjadi gembala yang berbau domba. Jadi ini pesan untuk kami, Romo Obed yang kami kasihi. Harta yang kita punya ini dalam bencana tanah liat. Rahmat tabisan ada pada manusia konkret, manusia yang nyata. Dia berada dalam kodrat dan rahmat. Yang ditabiskan ini manusia, Bapak Ibu. Tabisan tidak mengubah kodrat kemanusiaan, tetapi menopangnya. Gratia supponit naturam. Rahmat yang bekerja dalam kodrat kemanusiaan kita yang lemah. Maka jadi imam itu tidak pernah selesai. Romo Obed, kita setiap hari, setiap waktu selalu dalam proses menjadi imam. Ada kalanya kita berhasil, ada saat-saat malam gelap, dan ada saat kita merasa kecewa, gagal sebagai imam. Ada kalanya diterima,
ada kalanya ditolak, ada kalanya tangkapan terlalu banyak, ada kalanya tidak dapat tangkapan sama sekali. Ada kalanya kita dielukan, ada kalanya kita dicaci, ada kalanya kita penting dicari, ada kalanya kita seperti hamba yang tidak berguna. Tapi teruslah bersukacita Romo Obed, karena tidak ada kekudusan yang datang dari kesedihan. Tidak ada kekudusan yang datang dari kesedihan. Ada seorang imam senior kami dari Kusuban Atambua menasihat kami begini waktu kami tabis. Nasihatnya saya masih ingat sampai sekarang. Dia bilang, adik-adik jangan takut, kerja saja. Kerja saja, jangan takut. Ini Tuhan punya kerja, ini Tuhan punya proyek. Kita hanya dipakai untuk membantu semampu kita. Nasihat yang memang membuat kami berbesar hati waktu itu. Kalau sukses jangan pukul dada, bilang ini prestasi saya. Kalau gagal jangan kecewa, karena ini Tuhan punya ladang. Non nobis Domini sed Domini toda gloriam. Bukan untuk kami ya Tuhan, tapi hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Gereja tetap ada, berdiri dari dulu kala hingga hari ini. Pastor yang bertugas datang dan pergi. Umat berubah, situasi pastoral berubah, tapi Tuhan tidak berubah, karena Dia memanggil kita adalah setia, sekalipun kadang kita tidak setia. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Ini adalah moto atau kredo pribadinya Romo Obed. Moto ini tentu lahir dari perenungan yang panjang. Mungkin ketika Romo Obed temukan moto ini saat dia melihat bekas lukanya atau bekas tangannya yang patah dan belum pernah jatuh motor. Ya. Adik, luka itu adalah monumen yang menjadi pengingat bahwa Romo telah disembuhkan, Romo telah dipulihkan, dan Romo sekarang tampil sebagai pemenang. Bekas luka itu adalah pengingat bahwa Tuhan sangat mencintaimu. Bekas itu adalah puisi perjuangan yang nyaring tentang cinta dan pertolongan Tuhan. Ya, luka itu adalah pintu bagi cahaya ilahi untuk memasukimu. Tuhan adalah kekuatan dan perisaiku. Sebuah moto yang lahir dari kesadaran Romo Obed sebagai pribadi yang lemah dan sadar bahwa tanpa Tuhan beliau tak dapat berbuat apa-apa. Maka saudara-saudaraku yang terkasih, segenap umat beriman, marilah kita senantiasa mendukung imam baru kita ini, seorang putra Rafaela yang telah dipersembahkan untuk gereja seluruh dunia. Dari sini telah lahir imam kedua setelah 44 tahun, sebuah penantian yang panjang. 44 tahun. Di tempat ini sejarah seperti kembali berulang. Romo Obed tampil sebagai imam dari tanah Raida Fala yang dipersembahkan kepada gereja dan seluruh dunia. Para imam dan saudara-saudara kasih, adik Romo Obed yang kami kasihi, kami mengucapkan selamat bergabung dalam kawanan kecil ini. Selamat datang di jalan sunyi ini. Ada saatnya kau mungkin merasa di tengah padang gurun tak berpenghuni. Kadang kau menelan malam tanpa rupa, tapi tetaplah menjawab ya. Tetaplah menjawab ya. Selamat datang. Tuhan telah memberi imamat ini sebagai semesta barumu dan cintanya sebagai pusat gravitasi panggilan. Jadi imam ini juga Tuhan menggravitasi lebih kuat. Karena di situ ada gravitasi kecil, gravitasi kecil. Tuhan pasang di pemakar kedatang ini, kita tidak bisa buat apa-apa. Romo Obed, kita hanya pekerja. Pemilik proyek adalah Tuhan. Apabila kita sudah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan pada kita, kita tetap berkata, kami adalah hamba-hamba yang tak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Selamat melayani. Kami semua umat sekalian dan para imam mendukung dan
bergabung di jalan sunyi ini, kita bergembira di dalam karya dan pelayanan. Tuhan memberkati dan kami semua terus memeluk Romo dengan